Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selamat datang di kelas 8. Alhamdulillah kalian semua naik kelas ya. Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, hari ini Bu Sinta akan memberikan sosialisasi materi dan KKM aspek pengolahan dan kerajinan semester 1 mata pelajaran prakarya. Simaklah dan catatlah poin-poinnya ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ini ada kompetensi dasar, ada nanti materinya apa saja yang dipelajari semester 1 ini, dan cara penilaiannya. Nah, kompetensi dasar aspek pengolahan, karena pada awal nanti pelajaran kita akan membahas tentang pengolahan terlebih dahulu. Nah, kompetensi dasar atau pengetahuan 3.1 itu peserta didik mampu menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Nah, nanti akan mempelajari tentang serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, kompetensi dasar 4.1 yaitu keterampilan, yaitu peserta didik mampu mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan atau minuman sesuai rancangan. Nah, kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, itu kompetensi dasar pengetahuan 3.2. Untuk kompetensi dasar untuk keterampilan yaitu peserta didik mampu mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi bahan pangan setengah jadi. Nah, nanti tidak hanya mempelajari saja, tetapi kita harus praktek. Nanti praktek bisa berupa video seperti itu, terus penulisan, pembuatan laporan, dan presentasi. Kerajinan, setelah pengolahan selesai kita ke aspek kerajinan, yaitu kompetensi dasar 3.1 siswa mampu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Bahan lunak itu apa saja? Terdiri dari tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Nah, itu 3.1. Nah, keterampilannya apa? Yang 4.1 yaitu kalian harus mampu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Itu sudah. Selanjutnya kompetensi dasar 3.2 yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Nah, untuk KD 4.2 tentang keterampilan itu kalian harus mampu merancang, membuat dan menyajikan produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif.
sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Itu nanti untuk keterampilan kalian harus bisa merancang dan membuatnya, serta menyajikan produk itu. Membuat apa? Misalnya membuat tanah liat, itu dijadikan vas bunga, atau kerajinan yang lain yang menarik ya. Nah, nanti bisa di video dan bisa dikirimkan Bu Sinta. Nah, sekarang materi. Nah, materinya itu ada pengertian tentang aspek pengolahan tadi, misalnya pengertian serealia itu apa, pengertian nanti mempelajari pengertian umbi, kacang, dan lain-lain. Serta selanjutnya ada pengertian tentang kerajinan. Bahan lunak itu apa saja, bahan lunak itu apa, itu nanti dibahas di materi ya. Setelah itu ada jenis dan manfaat, misalnya aspek pengolahan jenis umbi, serealia, kacang, jenisnya apa saja, nanti ada di materi dan mempunyai beberapa manfaat. Nah, itu kalian harus mempelajarinya ya. Serta ada teknik pengolahan. Teknik pengolahan itu nanti kalau kalian masih ingat di kelas 7 tentang pengolahan teknik merebus, menumis, memanggang. Nah, nanti dipelajari lagi. Setelah itu ada teknik pengolahan kerajinan. Misalnya banyak sekali ya teknik pengolahan kerajinan, nanti akan dipelajari di materi tersebut. Nah, setelah teknik kita mempelajari rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan. Nah, sebelum membuat kita harus merancang, kita harus merencanakan terlebih dahulu apa yang mau dibuat, dari bahan apa, memilih apa, seperti itu. Setelah itu baru ke pembuatan dan penyajian atau pengemasan, serta diadakan evaluasi kekurangannya apa atau sudah bagus atau bagaimana. Nah, itu setelah itu bahan dan alat yang disiapkan apa saja. Selanjutnya ada tadi menyajikan dan mengemas. Nah, menyajikan dan mengemas ya. Setelah bahan dan alat ada mempelajari menyajikan dan mengemas, itu sajiannya ada berupa alat tradisional atau alat modern, kemasan tradisional, kemasan modern, itu nanti banyak macamnya dipelajari di materi tersebut, materi pengolahan dan kerajinan. Setelah itu menyusun laporan praktik, dan setelah kalian membuat semuanya itu nanti ada penyusunan laporan praktik dan presentasi laporan praktik. Nah, setelah itu ada cara penilaian pengetahuan. Ada kompetensi dasar 3.1 dan 3.2. Nanti jika ada tugas-tugas dari Bu Sinta, silahkan dikerjakan dengan semaksimal mungkin dan harus melebihi KKM ya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Terus penilaian keterampilan K4.1 dan 4.2. Pengetahuan dan keterampilan nanti ada penilaian masing-masing. Setelah itu ada ulangan harian 3.1 tentang pengolahan dan kerajinan, serta ada 3.2 juga tentang pengolahan dan kerajinan, serta ada penilaian tengah semester ditambah penilaian akhir semester dan keterampilan atau praktek 4.1 tentang pengolahan, 4.2 tentang pengolahan, 4.1 lagi dan 4.2 itu tentang kerajinan, dan KKM harus 74. Nah, itu hanya KKM. KKM itu kriteria ketuntasan minimal yang harus kalian raih. Jika kalian kurang dari 74, Ibu akan memberikan remedial. Nah, bisa mungkin kalian harus lebih dari KKM, ya. Nah,
Ini saja yang dapat Bu Sinta sampaikan. Nah, tetap semangat belajar anak-anak di rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.